Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Maaf banget, rendang dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Nah, kali ini saya mau jawab lagi nih narasi si konten kreator tersebut ya. Sekali lagi dia di dalam kontennya itu mencampur sedikit fakta yang benar, lalu diputar jadi kesimpulan yang bikin kita itu minder, bikin kita merasa Indonesia itu kalah telak. Biasa lagu lama itu. Jadi beberapa kontennya itu narasinya seperti itu. Dia itu manis-manis terus menggiring kemudian merendahkan. Itu poin dia. Banyak dari kalian minta saya jelaskan sejelas-jelasnya lengkap dengan data dan juga kasih semangat supaya kita tidak mudah tersedot narasi-narasi seperti ini. Jadi mari kita bahas mendalam satu persatu, dan ingat, jangan pernah biarkan orang lain menilai kemampuan bangsa kita hanya dari satu sisi cerita saja. Kita suka bercanda tentang Malaysia yang ngeklaim batik kita, rendang kita, sampai lagu-lagu kita. Tapi mau tahu nggak siapa yang sebenarnya menang saat kita sibuk debatin soal rendang? Kamu bilang kita semua sibuk debat rendang, batik, dan lagu. Lalu Malaysia diam-diam menang besar sementara kita berhenti di situ saja. Begini ya, ini bukan sekedar bercandaan. Kita sudah punya pengalaman nyata yang harus jadi pelajaran keras. Contohnya songket, kain tenun mewah yang sudah ratusan tahun dikembangkan nenek moyang kita di Palembang, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan banyak daerah lain. Pada tahun 2021 resmi didaftarkan dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya milik Malaysia. Padahal bukti sejarah, foto asli dan karya aslinya jelas ada di Indonesia. Belum lagi, sering terjadi kasus produk tenun kita, termasuk tenun ikat khas Sumba dan NTT, yang pola dan coraknya diambil lalu dijual atau dipromosikan seolah itu buatan mereka sendiri. Kalau kita diam saja, kalau kita anggap, cuma soal kain kok heboh, inilah bahayanya. Kita kecolongan, hak budaya kita diakui orang lain. Nilai ekonominya lari ke sana dan lama-lama dunia lupa siapa pemilik aslinya. Ya, mempertahankan budaya bukan berarti kita lupa membangun industri. Kita bisa lakukan keduanya sekaligus, menjaga identitas sama pentingnya dengan membangun pabrik. Dan buktinya Indonesia tetap maju pesat di banyak sektor. Teman-teman, jangan biarkan orang bilang kita remeh soal budaya. Itu jiwa bangsa kita. Kalau jiwanya hilang, sehebat apapun fisiknya, tidak berarti. Kita bangga pada asal-usul, sekaligus melangkah berani ke masa depan. Malaysia sekarang macannya Asia, bahkan jumlah turisnya ngalahin Taiwan. Dan mereka nggak cuma jualan nasi lemak. Kamu menyebut Malaysia kini melampaui Thailand soal jumlah kunjungan wisatawan. Memang angka itu terlihat besar di atas kertas, tapi mari kita lihat cara menghitungnya secara jujur. Data resmi menunjukkan hampir 60% dari angka itu adalah warga Singapura dan Brunei yang melintas sebentar pulang pergi dalam sehari. Mereka tidak menginap, tidak menjelajah ke berbagai pelosok, dan pengeluarannya pun berbeda dengan wisatawan yang datang dari jauh. Sedangkan Indonesia, kita menghitung wisatawan yang benar-benar datang untuk berkunjung dan menginap. Belum lagi tantangan kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menyambungkan 17.000 pulau butuh biaya dan waktu yang jauh lebih besar dibandingkan negara yang wilayahnya menyatu. Ya. Dan satu lagi, Forbes baru saja menobatkan Indonesia sebagai negara terindah di dunia 2026. Kita punya daya tarik alam dan budaya yang tidak dimiliki negara lain. Teman-teman sekalian, jangan hanya terpaku pada angka jumlah semata. Nilai sebuah destinasi tidak diukur hanya dari berapa banyak orang lewat, tapi juga seberapa dalam kesan yang ditinggalkan. Kita sedang membangun pondasi yang kokoh, supaya suatu hari nanti bukan cuma jumlahnya bertambah, tapi juga kualitasnya diakui dunia. Jangan merasa kalah hanya karena kita menempuh jalan yang lebih sulit dan panjang. Di saat Amerika dan Cina sibuk perang chip, Penang yang terkenal sama kopi tiamnya dan rumah sakit diam-diam dapat investasi 13 miliar USD. Mereka bikin chip buat dunia dan nguasain 13% market buat testing dan packaging. Mereka ngubah lokasi jadi strategi, kebijakan jadi pekerjaan, dan budaya jadi pemasukan. Kamu sebut investasi 13 miliar US dollar di Penang dan penguasaan 13% pasar uji coba serta pengemasan chip sebagai bukti kemajuan besar. Saya akui pencapaian ini patut diapresiasi dan kita pelajari. Tapi kamu sengaja tidak ceritakan bagian yang paling penting. Posisi Malaysia di industri ini adalah bagian hilir. Mereka melakukan perakitan, pengujian, dan pengemasan produk yang desain, paten,
serta mesin canggihnya tetap milik perusahaan asing seperti Intel dan AMD. Kalau suatu saat perusahaan asing itu memindahkan pabrik ke negara lain, industri ini bisa berubah seketika. Sedangkan Indonesia, kita membangun dari hulu ke hilir, mulai dari akarnya sendiri. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, bahan dasar yang sangat krusial untuk industri semikonduktor, baterai kendaraan listrik, dan teknologi masa depan. Investasi hilirisasi di Indonesia bahkan jauh lebih besar, sudah menembus ratusan miliar US dollar. Saudara-saudaraku, jangan tertipu narasi yang menyuruh kita merasa ketinggalan. Ada beda besar antara menjadi pekerja merakit barang orang lain dan memegang kunci bahan baku utama dunia. Jalannya memang lebih berat, lebih lambat, tapi tujuannya adalah kemandirian sejati. Bangunlah mental pemenang. Kita sedang membangun kekuatan yang tidak bisa diambil orang lain. Jangan lelah berjuang dari bawah, karena hasilnya akan jauh lebih abadi. Mungkin Malaysia nggak niru kita, mungkin mereka lebih rapi ngeorganisir semuanya. Dan jujur ini seharusnya bikin kita lebih khawatir. Mereka menang di industri yang selama ini kita kira punya kita. Gimana pendapat kamu? Kamu tutup dengan menyebut Malaysia lebih rapi, jujur, dan seolah ini harus membuat kita takut. Memang kita harus belajar kerapian, kecepatan, dan keberanian mengambil keputusan dari mereka. Itu benar sekali. Tapi kita juga harus adil melihat tantangan masing-masing. Mengatur negara kepulauan seluas dan seberagam Indonesia dengan populasi 290 juta jiwa tentu tidak sama persis dengan negara yang wilayahnya lebih padat dan lebih kecil. Teman-teman sekalian, tidak ada alasan untuk khawatir dan merasa rendah diri. Setiap negara punya waktu, tantangan, dan jalan masing-masing. Mereka bagus di satu hal, kita punya keunggulan di hal lain. Jangan biarkan siapapun membuat kita merasa tidak berharga. Kita adalah bangsa besar yang pernah memimpin dunia di masa lalu. Yang pasti, bisa bersinar lagi di masa depan. Kita sedang memperbaiki diri pelan tapi pasti. Jangan mudah putus asa, jangan mudah terpengaruh pesimisme. Percayalah pada kemampuan kita sendiri, karena perubahan besar sedang kita bangun bersama-sama. Nah, itu semua penjelasan lengkap dan semangat yang bisa saya sampaikan ya. Intinya, hargai kemajuan orang lain, tapi jangan pernah remehkan kemajuan kita sendiri. Gimana guys? Sudah cukup jelas dan bikin semangat kan? Atau ada hal lain yang mau dibahas? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Mari kita jadi orang yang bijak, tidak mudah terprovokasi, dan terus berjuang memajukan Indonesia. Like, subscribe, dan bagikan supaya semangat ini menular ke saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih dan semangat terus buat kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.